Oke, berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Haris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model epidemi antar spesies. Apabila ada saran, masukan, kritikan, dapat dikirim ke email kami di haris.mat@mail.unes.ac.id atau pada kolom komentar di web kami www.matepi.org. Oke, kita mulai pembahasan untuk model epidemi antar spesies. Model yang akan kita bahas adalah model epidemi flu burung dengan tindakan vaksinasi pada burung rentan. Diagram kompartemennya bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan di layar. Populasi burung dibagi menjadi 3 kelas yang dinyatakan dengan kelas SB, IB, dan PB, di mana SB adalah kelas untuk individu rentan, IB kelas untuk individu terinfeksi, dan PB adalah kelas untuk individu tervaksinasi. Sedangkan pada populasi manusia dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas S, I, dan R. S adalah kelas manusia rentan, I kelas manusia terinfeksi, dan R adalah kelas manusia yang sembuh. Di sini, di fakta yang ada di lapangan, kita tahu bahwa apabila burung terinfeksi virus flu burung, maka dia tidak akan sembuh. Sehingga di sini pada populasi burung tidak ada kelas R. Selanjutnya kita asumsikan bahwa pada kelas terinfeksi, kematian yang jadi adalah kematian karena infeksi virus, baik pada populasi manusia maupun pada populasi burung. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Oke, pembentukan model pada populasi burung. Tadi sudah disebutkan bahwa populasi burung dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas SB, IB, dan PB. Di sini kita menggunakan kajian model kompartemen, sehingga apabila ada suatu nilai masuk ke sebuah kelas, maka persamaan diferensial yang berkaitan dengan kelas tersebut akan ditambah dengan positif nilai tersebut. Apabila ada suatu nilai keluar dari kelas, maka persamaan diferensial yang berhubungan dengan kelas tersebut ditambah dengan negatif nilai tersebut. Kita mulai. Di sini ada 3 kelas SB, IB, dan PB, maka kita peroleh 3 persamaan diferensial, yaitu DSB-DT, DIB-DT, dan DVB-DT. Dan persamaan yang lain adalah persamaan yang menyatakan ukuran total populasi, yaitu SB plus IB plus PB sama dengan NP. Nah, terdapat sebuah nilai yang masuk ke SB sebesar mu BNP, maka DSB-DT ditambah dengan positif mu BNP. Selanjutnya, terdapat sebuah nilai yang keluar dari SB, yaitu sebesar mu BSB, maka DSB-DT ditambah dengan negatif mu BSB. Terjadi perpindahan nilai dari SB ke VB sebesar delta SB, maka DSB-DT ditambah dengan negatif delta SB, sedangkan DVB-DT ditambah dengan positif delta SB. Selanjutnya, terjadi perpindahan nilai dari SB ke IB sebesar beta B SB per NP kali IB, maka DSB-DT ditambah dengan negatif beta B SB per NP kali IB, sedangkan DIB-DT ditambah dengan positif beta B SB per NP kali IB. Selanjutnya, terdapat suatu nilai yang keluar dari kelas IB, yaitu sebesar MP kali IB, maka DIB-DT ditambah dengan negatif MP kali IB. Yang terakhir, terdapat sebuah nilai yang keluar dari kelas VB sebesar mu B kali VB, maka DVB-DT ditambah dengan negatif mu B kali VB. Selanjutnya, pembentukan model pada populasi manusia menggunakan cara yang sama. Kita peroleh SIR, maka DSDT, DIDT, DRDT, dan S plus I plus R sama dengan N yang menyatakan ukuran total populasi manusia. Nilai yang masuk ke S sebesar mu N, maka DSDT ditambah dengan positif mu N. Yang keluar dari S sebesar mu S, maka DSDT ditambah dengan negatif mu S. Terjadi perpindahan dari S ke I sebesar beta S per N kali I plus IB, maka DSDT ditambah dengan negatif beta S per N kali I plus IB, dan DIDT ditambah dengan positif beta S per N kali I plus IB. Di sini terdapat perkalian S dengan I dan S dengan IB. Perkalian S dengan I artinya kontak
antara manusia rentan dengan manusia yang terinfeksi. Sedangkan S kali IP menyatakan kontak antara manusia rentan dengan unggas atau burung yang terinfeksi. Dari fakta dapat kita peroleh bahwa penularan flu burung hanya berlaku satu arah, yaitu dari burung yang terinfeksi terhadap manusia yang rentan, tidak berlaku sebaliknya. Oke, kita lihatkan untuk pemodelannya. Dari kelas I keluar sebesar M kali I, maka pada DIDT ditambah dengan negatif M kali I. Terjadi perpindahan nilai dari I ke R sebesar gamma I, maka dari DIDT ditambah dengan negatif gamma I, sedangkan DIDT ditambah dengan positif gamma I. Selanjutnya, dari kelas R keluar sebesar mu R, maka pada DIDT ditambah dengan negatif mu R. Nah, dari R ke S terjadi perpindahan nilai sebesar theta R, maka DSDT ditambah dengan positif theta R, sedangkan DIDT ditambah dengan negatif theta R. Untuk yang terakhir, theta R ini dari terjadi perpindahan R kali S, artinya kekebalan tidak berlaku tetap, tidak berlaku permanen. Artinya pada suatu waktu kekebalan akan hilang. Jadi pada model ini diasumsikan bahwa individu yang telah sembuh masih ada kemungkinan kekebalannya akan menurun sehingga memungkinkan dia untuk terinfeksi kembali. Nah, sekarang model lengkapnya, model gabungan dari kedua populasi tadi, yaitu model epidemi antar spesies. Di sini ada 6 kelas, maka terdapat 6 persamaan diferensial. Menggunakan cara yang sama dengan tadi, masuk ke SP sebesar mu PNP, maka di SPDT ditambah dengan mu PNP, dikurangi dengan mu BSB, dikurangi lagi dengan delta SB, sedangkan DVBDT ditambah dengan delta SB, SB ke IB sebesar beta BSB per NP kali IB, maka di SPDT dikurangi dengan beta BSB per NP kali IB, di IBDT ditambah dengan beta BSB per NP kali IB, keluar dari IB sebesar MPIB, maka di IBDT dikurangi dengan MP kali IB, keluar dari VB sebesar mu BVB, maka di VBDT dikurangi dengan mu BVB. Di sini saya menggunakan kalimat dikurangi untuk menggantikan kalimat tanda negatif tadi. Nah, di sini ada panah putus-putus. Ini menyatakan penularan ini searah dari IB ke SB, tetapi bukan perpindahan individu dari IB ke SB, karena ini populasi yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke S besar mu N, maka di SDT ditambah dengan mu N. Keluar dari S besar mu S, maka di SPDT dikurangi dengan mu S. Terjadi perpindahan dari S kali I sebesar beta S per N kali I plus IB, maka di SDT dikurangi dengan beta S per N kali I plus IB. Sedangkan DIDT ditambah dengan beta S per N kali I plus IB. Keluar dari I sebesar MI, maka DIDT dikurangi dengan M kali I. Terjadi perpindahan dari I ke R sebesar gamma I, maka DIDT ditambah dengan gamma I, sedangkan DIDT dikurangi dengan gamma I. Keluar dari R sebesar mu R, maka di sini DIDT dikurangi dengan mu R. Terjadi perpindahan dari R ke S sebesar theta R, maka DSDT ditambah dengan theta R, sedangkan DIDT dikurangi dengan theta R. Sehingga kita boleh model matematika sebagai berikut, yaitu yang persamaan yang pertama adalah DSDT sama dengan mu N plus theta R dikurangi S kali beta I plus IB per N ditambah mu. DIDT sama dengan S kali beta I plus IB per N dikurangi M plus gamma kali I. DIDT sama dengan gamma I dikurangi theta plus mu kali R. DSPDT sama dengan mu PNP dikurangi beta PIB per NP plus delta plus mu P kali SB. DIBDT sama dengan beta BSPIB per NP min MP kali IB. DVBDT sama dengan delta SB dikurangi mu PVB. S plus I plus R sama dengan N. SB plus IB plus VB sama dengan N. Nah, kita tambahkan asumsi untuk menyederhanakan model. Karena tadi kan kita punya parameter MP dan mu P, maka kita samakan untuk menjamin bahwa populasinya adalah populasi konstan. Di sini kita asumsikan M sama dengan mu dan MP sama dengan mu P, maka ditulis 2. DSDT tidak berubah,
DI dt yang semula M kali I menjadi mu kali I, sehingga persamaannya berubah seperti yang tampak di layar. dA dt tidak berubah. dSP dt tidak berubah. dIP dt berubah, yang awalnya MP kali IP menjadi mu B kali IP. dVP dt tidak berubah, persamaan selanjutnya tidak berubah. Nah, sekarang analisa model. Kita tahu bahwa kalau kita jumlahkan semuanya, maka akan kita peroleh bahwa dNdt sama dengan 0, sehingga kita bisa mengambil n sama dengan k positif, dan dNp dt juga sama dengan 0, sehingga kita bisa mengambil np sama dengan L, suatu konstanta positif, sehingga kita peroleh sistem yang lebih sederhana lagi, yaitu kita sebut sebagai sistem 3 sebagai berikut. Jadi dsdt yang semula n diganti dengan k, yang semula np diganti dengan L. Sehingga dsdt sama dengan mu plus theta kali k dikurangi theta i dikurangi s kali beta ib plus i per k plus mu plus theta. Didt sama dengan beta s per k kali ib plus i dikurangi mu plus gamma kali i. dsb dt sama dengan mu b L dikurangi beta b L ib per L ditambah delta plus mu b kali sb. dIP dt sama dengan beta b sb per L kali ib dikurangi mu b kali ib. Untuk persamaan dr dt dengan dv dt dieliminir, karena untuk menyederhanakan model karena populasi konstan, maka VB kita bisa memperoleh dari S dan I, SB dan IB, sedangkan R bisa keluar dari S dan I. Nah, untuk selanjutnya, model yang akan dianalisa adalah model untuk sistem 3. Di sini kita definisikan domainnya. Domainnya adalah himpunan pada R4, dengan syarat-syarat yang tertera di layar. Analisa yang pertama dari model yang telah kita sederhanakan tadi adalah analisa eksistensi titik kesetimbangan. Nah, kita akan menganalisa sistem 3. Untuk menentukan titik kesetimbangan dari sistem 3, maka kita menolkan sisi kanan dari sistem 3, sehingga ditulis sistem 4 sebagai berikut. Kita sebut titik kesetimbangannya adalah S bintang, I bintang, SB bintang, dan IB bintang, sehingga memenuhi persamaan berikut ini. Kita sebut sebagai sistem 4. Setelah dilakukan analisa atau proses analisa dari pencarian titik kesetimbangan, kita peroleh teorema eksistensi titik kesetimbangan yang diberikan pada teorema 1 berikut. Pada saat proses analisa, kita telah menentukan nilai N0. Masih ingat ya, N0 adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah wabah akan meluas atau akan hilang. Di sini kita peroleh dua N0, yaitu N0 kecil dan N0 besar. N0 kecil berkaitan dengan model pada populasi burung, sedangkan N0 besar berkaitan pada model populasi manusia. Di sini N0 kecil sama dengan beta B per mu B plus delta, sedangkan N0 besar sama dengan beta per mu plus gamma. Kita peroleh beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, apabila kedua nilai N0 kurang dari 1, maka sistem 3 hanya mempunyai satu titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan non-endemik atau bebas penyakit. Nilainya adalah P0 sama dengan SI, SB, IB, dengan S sama dengan K, I sama dengan 0, SB sama dengan mu B, L pada delta plus mu B, IB sama dengan 0. Kondisi yang kedua, jika N0 kecil kurang dari 1 dan N0 besar lebih dari 1, maka sistem 3 mempunyai dua titik kesetimbangan, yaitu P0 sendiri dan titik P1, yaitu SI, SB, IB, di mana S sama dengan K kali mu plus gamma per beta, I sama dengan K kali mu plus theta kali beta min mu plus gamma per beta kali mu plus gamma plus theta, SB sama dengan mu B kali L per delta plus mu B, IB sama dengan 0. Kondisi yang ketiga, yaitu jika N0 kecil dan N0 besar nilainya lebih dari 1, maka sistem 3 mempunyai tiga titik kesetimbangan, yaitu P0, P1, dan P2. Dengan P2 nilainya adalah SI, SB, IB, S sama dengan K kali mu plus gamma kali I bintang per beta kali IB bintang plus I bintang, I sama dengan I bintang,
SB sama dengan mu B kali L per theta B, sedangkan IB sama dengan IB bintang, di mana IB bintang sama dengan L kali beta B min mu B plus delta per theta B, I bintang sama dengan min B plus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A, dengan A sama dengan beta kali theta plus mu plus gamma, B besar sama dengan beta kali theta plus mu plus gamma kali IB bintang min mu plus theta kali K kali beta min mu plus gamma, dan C sama dengan min beta kali mu plus theta kali K kali IB bintang. Selanjutnya, kita melakukan analisa kestabilan titik kesetimbangan. Sama dengan proses sebelumnya, kita menggunakan matriks Jacobian. Kita mencari nilai eigen dari masing-masing matriks Jacobian terkait dengan masing-masing titik kesetimbangan. Nah, setelah melakukan proses, diperoleh teorema 2, yaitu teorema kestabilan titik kesetimbangan. Diberikan R0 kecil sama dengan beta B per mu B plus delta, dan R0 besar sama dengan beta per mu plus gamma. Kondisi yang pertama, jika kedua R0 nilainya kurang dari 1, maka P0 stabil asimptotik lokal. Kondisi yang kedua, jika R0 kecil kurang dari 1 dan R0 besar lebih dari 1, maka P0 tidak stabil dan P1 stabil asimptotik lokal. Yang ketiga, jika R0 kecil lebih dari 1 dan R0 besar lebih dari 1, maka P0 dan P1 tidak stabil, sedangkan P2 stabil asimptotik lokal. Simulasi. Di sini simulasi kita lakukan untuk ketiga kondisi yang dipilih pada teorema. Kita dapatkan nilai-nilai parameter dari penelitian Harris dan Adrien pada tahun 2011. Untuk nilai mu besar 0,00004, diasumsikan usia hadapan hidup manusia adalah 65 tahun, sedangkan beta berkisar dari 0 sampai 1, karena peluang nih ya, M 0,004, ini diasumsikan sama dengan mu, gamma 0,098, ini kita peroleh dari 1 per masa infeksi, tergantung satuannya mau hari atau bulan atau tahun. Theta 0,037, ini masa terinfeksi kembali. Mu B 0,00137, beta B 0 sampai 1, rentangnya MP sama dengan 0,00137 karena sama dengan mu B. Delta sama dengan 0,7, ini adalah proporsi yang divaksinasi. Kita bisa memberikan nilai yang lebih. Di sini pada simulasi kali ini kita gunakan 0,7, K sama dengan 6.000 dan L sama dengan 20.000. Simulasi yang pertama, yaitu simulasi untuk kedua nilai R0 kurang dari 1, kita peroleh tiga gambar medan vektor. Yang gambar yang pertama adalah bidang IH dan IB, yang kedua adalah bidang IH dan S, yang ketiga adalah bidang IB dan SB. Kalau kita lihat medan vektornya ini, kita peroleh bahwa arah panah menuju ke titik P0. Semua arah panah menuju ke titik 0. Artinya semua solusi yang dekat dengan titik P0 akan menuju ke situ. Simulasi untuk R0 kurang dari 1, R0 kecil kurang dari 1, dan R0 besar lebih dari 1, kita gunakan proyeksi pertuase. Untuk T menuju tak hingga, solusi ST menuju ke S bintang, solusi IHT menuju ke IH bintang, solusi SBT menuju ke SB bintang, dan solusi IBT menuju ke 0. Untuk R0 besar lebih dari 1, kita gunakan proyeksi pertuase. Nah, di sini juga terlihat semuanya menuju ke garis yang mewakili untuk masing-masing variabel atau masing-masing nilai pada titik P2. Demikian pembahasan kali ini. Apabila ada saran atau masukan dapat dikirim ke email kami di haris.mat@mail.unes.ac.id. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.